got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Imparsial didirikan oleh beberapa aktivis hak asasi manusia pada tahun 2002. Itu ada 18 orang aktivis demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, Imparsial ini didirikan pada waktu itu untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia atau transisi menuju negara demokrasi ya. Karena sebagaimana kita ketahui pada tahun 1998 itu terjadi gelombang reformasi ya, oleh gerakan mahasiswa pada saat itu yang menuntut dilakukannya perubahan ya, atau reformasi pada sejumlah bidang, bidang politik, dan salah satunya itu juga terkait dengan reformasi sektor keamanan. Nah, Imparsial itu didirikan khusus ya untuk mengawal proses reformasi sektor keamanan ini, memastikan transformasi aktor-aktor keamanan yaitu TNI, Polri, intelijen, gitu ya, itu ikut atau tunduk pada sistem demokrasi di Indonesia. Kalau Imparsial menurut saya punya dampak yang sangat besar ya, bagi khususnya dalam hal memberikan kritik gitu ya terhadap kebijakan pemerintah, terutama di sektor penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum, kemudian juga pada aspek mengawal proses reformasi TNI ya. Karena Imparsial adalah salah satu NGO, organisasi masyarakat pemerintah yang kemudian menjadi salah satu indikator dalam reformasi TNI. Serangan atau ancaman terhadap Imparsial sendiri ya, kendalanya misalnya dituduh sebagai angket asing, kepentingan asing gitu-gitu. Dan ya peretasan akun digital, ancaman kepada staf Imparsial juga sudah dari awal berdiri ya sudah mengalami hal itu dengan dulu pada tahun 2004 dengan dibunuhnya direktur eksekutif utama Imparsial Mirza Khalid pada tahun 2004. Uh, 10 tahun terakhir ini bisa dibilang adalah periode pelemahan ya, atau banyak para pengamat juga yang bilang shrinking of democratic space gitu ya. Jadi di mana dulu pasca 1998 masyarakat sipil di Indonesia itu betul-betul bereuforia dengan kebebasan, dengan demokrasi gitu ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir itu berusaha kembali dibatasi, kembali dikekang gitu ya, kebebasan berekspresi mengalami hambatan melalui sejumlah kriminalisasi gitu ya, dan kemudian ancaman-ancaman terhadap para pegiat hak asasi manusia itu juga meningkat ya, dalam 10 tahun terakhir di berbagai isu yang diadvokasi oleh masyarakat sipil, isu lingkungan, isu agraria, isu kebebasan berekspresi, isu kebebasan berserikat itu mengalami defisit ya, kalau kita bilang, sehingga momentum pemilu yang akan datang itu seharusnya betul-betul bisa menjadi evaluasi bagi publik ya, terhadap demokratisasi di Indonesia. Apakah perlu dilanjutkan sejumlah agenda yang tersisa yang penting dilakukan itu, atau malah nanti akan kembali pada otoritarianisme gitu ya, atau oligarki gitu kita mengatakan, ketika sebuah negara itu hanya dikuasai atau mengambil kebijakan itu dikuasai oleh segelintir elit atau kelompok. Ya memang ada beragam indikasi terjadi kalau istilahnya dalam segi demokrasi. Nah,
democratic backsliding ya, dan khususnya dalam kaitan penegakan HAM. Misalnya kebebasan untuk berorganisasi. Setelah Perpu Ormas muncul kan ada semacam negara diberikan kekuasaan lebih untuk membatasi hak berserikat atau berorganisasi warga negaranya. Negara menjadi satu-satunya pihak tunggal yang mendefinisikan mana organisasi yang boleh mana yang enggak, tanpa melalui proses hukum. Nah, saya rasa kita perlu semacam, ya kembali lagi ke tadi Mas Fransial dan Parsial, harus ada semacam regenerasi gitu ya, bahwa isu hukum ini bukan hanya milik NGO, milik LSM atau milik pemerintah, tapi milik masyarakat gitu loh. Karena dia akan sangat mempengaruhi hak dasar kita sebagai manusia gitu, siapapun adalah objek hukum dan subjek hukum gitu. Hal yang paling penting dalam demokrasi adalah partisipasi publik yang bermakna. Jadi publik harus kita perkuat untuk dapat bersuara, untuk dapat mengerti tentang pentingnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam mempertahankan demokrasi di Indonesia ini. Gitu. Jadi publik harus betul-betul menyadari bahwa pilihan politik mereka, kemudian suara mereka itu memiliki kekuatan dan pengaruh ya terhadap masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk itu Imparsial selain melakukan edukasi publik, juga kami ingin melindungi suara-suara publik ini. Jangan sampai ada publik masyarakat yang kritis terhadap pemerintah itu kemudian dikriminalisasi, atau bahkan dibully oleh para buzzer misalnya. Kan negara juga menciptakan satu komunitas buzzer ya, yang untuk menyerang opini-opini yang dianggap merugikan pemerintah gitu, ya, melalui media sosial itu. Ini yang kami pikir bahwa mempertahankan dan juga memperkuat suara publik itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Ketika Imparsial turun ke masyarakat, ke desa, ke kampung gitu ya, dan kemudian menggalang suara-suara publik ya, masyarakat itu pada level yang desa itu akhirnya masyarakat merasa ada yang menemani gitu, masyarakat merasa ada yang membimbing mereka dalam melawan paham-paham ekstremisme kekerasan tersebut gitu, sehingga bahkan setelah selesainya program proyek itu ya mereka masih terus melakukan kegiatan-kegiatan begitu ya, aktivitas yang untuk memperkuat kehidupan toleransi dan kehidupan harmonis antar umat beragama di desa atau di daerah mereka gitu. Kalau kontribusi sangat luas sekali ya Imparsial ya, artinya saya rasa Imparsial adalah salah satu organisasi yang konsisten gitu ya dengan isu penegakan HAM, dan tidak banyak organisasi seperti Imparsial yang konsisten memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia gitu ya. Nah, kalau untuk ke depan misalnya saran, kalau menurut saya kita butuh, mungkin ya tidak hanya Imparsial tapi semua organisasi non pemerintah gitu ya, khususnya LSM, butuh semacam regenerasi gitu ya. Jadi regenerasi dari generasi awal kepada generasi muda, pada generasi seumuran teman-teman, agar semangat atau kemudian upaya advokasi di penegakan HAM itu tetap bisa jalan dan diwariskan ke generasi berikutnya gitu. Masyarakat yang dikotak-kotakan dengan suku, agama tadi itu tidak akan berkembang, tidak akan bisa membangun satu komunitas publik atau masyarakat yang maju, yang modern di masa yang akan datang. Jadi maju bersama untuk kepentingan bersama dan suarakan jangan takut bersuara. Damn.